Perkenalkan, nama saya Nilo Anggita Aprilia Putri. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya dari angkatan 2025. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan yang diadakan oleh Prof. Besuk. Video ini mengambil topik mengenai Pancasila sebagai filosofi dan juga pedoman bagi demokrasi. Denpasar dikenal sebagai jantung Bali, penuh kehidupan, budaya, dan pembangunan. Tapi di balik hiruk-pikuk kota ini, ada satu aspek yang sering terabaikan, yakni layanan kesehatan hewan. Salah satu tantangan paling krusial adalah ketimpangan akses layanan dokter hewan. Hal ini dapat memperbesar risiko penyebaran penyakit hewan yang dapat menular ke manusia. Mengutip dari Antara News, saat ini di Denpasar terdapat lebih dari 82.000 hewan yang dapat menyebarkan penyakit rabies. Pemerintah menetapkan sekitar 90% atau 74.000 hewan mendapatkan vaksinasi. Akan tetapi, akses untuk mendapatkan layanan tersebut masih belum merata. Banyak warga di pinggiran kota yang kebingungan untuk membawa hewan kesayangannya mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Kesenjangan akses layanan kesehatan hewan di Denpasar ini meliputi berbagai macam aspek. Ada aspek geografis dan juga aspek ekonomi. Dari segi geografis, banyak masyarakat yang tinggal di pinggiran kota Denpasar itu harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk mencapai atau untuk mendapat layanan kesehatan hewan. Tidak jarang juga mereka pulang dengan rasa kecewa karena layanan kesehatan tersebut telah tutup. Nah, yang kedua itu di Denpasar banyak sekali ada klinik swasta untuk layanan kesehatan hewan, namun itu menjadi salah satu ketimpangan atau kesenjangan akses dalam layanan kesehatan hewan karena tidak semua masyarakat di Denpasar itu memiliki biaya yang cukup untuk membawa hewan kesayangannya menuju klinik swasta karena mereka harus membayar dari pelayanan, obat, mungkin atau vaksin atau yang lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan atau memprihatinkan mengenai akses layanan kesehatan hewan di Denpasar, yakni di Denpasar sendiri belum ada layanan kesehatan hewan yang beroperasi selama 24 jam. Yang dimana ini membuat masyarakat menjadi bingung ketika hewan kesayangannya itu sakit atau ada suatu hal itu saat tengah malam. Jadi mereka bingung harus berbuat apa. Dan itu kesenjangan akses layanan kesehatan hewan di Denpasar ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan kesehatan tersebut. Jadi banyak masyarakat yang masih tidak peduli atau acuh dengan vaksinasi rabies, dan selain itu mereka juga masih acuh dengan bagaimana cara merawat hewan dengan baik dan benar. Namun menurut saya sendiri, akar dari semua kesenjangan tersebut atau masalah tersebut itu karena jumlah dokter hewan di Denpasar masih jauh dari kata ideal, yang menyebabkan pelayanan terbatas, informasi juga terbatas, dan juga kurangnya responsif gitu. Nah, ketika layanan dasar seperti kesehatan hewan itu belum dapat diakses oleh semua orang, menandakan bahwa Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum terjalani. Selanjutnya, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar, yakni dengan mengadakan program vaksinasi door to door, yang dimana Puskeswan itu berpindah dari satu rumah ke rumah lain untuk memvaksinasi hewan-hewan peliharaan masyarakat. Dan juga dari PDHI itu menyumbangkan vaksinasi rabies secara gratis. Untuk mewujudkan nilai kelima sila Pancasila, kita memerlukan aksi nyata. Saran dari saya, pemerintah harusnya dapat membuka formasi kepada dokter hewan untuk wilayah yang belum terlayani. Tak hanya itu, pemerintah harusnya sudah menyiapkan anggaran atau sudah mempersiapkan untuk mengupgrade puskeswan yang ada di Denpasar, baik dari segi alat, SDM, maupun lainnya. Tak hanya itu, kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan dan juga sebagai warga Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana harusnya dapat memperkuat lagi atau memperluas ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi rabies dan juga mengenai pentingnya untuk membawa hewan kesayangan kalian atau hewan kesayangan masyarakat itu
ke puskeswan jika terjadi apa-apa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.